Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Iman Prasetya, NIM 3070 Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu, sejarah dan pemikiran aliran Maturidiyah. Latar belakang aliran Maturidiyah itu, nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad al-Maturidi, kelahiran Maturidi, kota kecil di daerah Samarkand, kurang lebih pada abad pertengahan ketiga Hijriah, dan ia meninggal dunia pada tahun 333 Hijriah di Samarkand. Maturidiyah semasa hidupnya sama dengan Asy'ari, hanya dia hidup di Samarkand, sedangkan Asy'ari hidup di Basrah. Asy'ari adalah pengikut Syafi'i dan Maturidi pengikut mazhab Hanafi. Karena itu kebanyakan pengikut Asy'ari adalah orang-orang Sufiyah, sedangkan pengikut Maturidi adalah orang-orang Hanafiyah. Sistem berpikir Al-Maturidi tidak berbeda dengan adanya Al-Asy'ari. Contohnya, masalah takdir. Asy'ari tampak lebih dekat kepada Jabariyah, sedangkan Al-Maturidi tampak lebih dekat kepada Qadariyah. Bersamaannya, keduanya sama-sama gencar menentang Mu'tazilah dan membela kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam Al-Quran. Seperti Asy'ariyah, aliran Maturidiyah juga banyak memakai Al-Quran dan sudah Nabi sebagai argumen dalam pemikiran ilmu kalam mereka. Oleh sebab itu, aliran-aliran ini disebut sebagai aliran-aliran Ahlussunnah wal Jamaah Afrizal. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli. Kalami juga merupakan aliran teologi dalam Islam yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional. Intisari ajaran Maturidiyah pada pokoknya berkisar pada sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, perbuatan manusia, hodimnya Al-Quran, janji dan ancaman, kebaikan dan keburukan manusia, dan akal, melihat Tuhan di hari kiamat, antropomorfisme, iman dan dosa besar, keadilan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan pengiriman Rasul. Selanjutnya, golongan-golongan aliran Maturidiyah. Yang pertama, golongan Samarkand. Yang menjadi golongan ini adalah pengikut-pengikut Maturidiyah sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Tuhan. Menurut Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Begitu juga Tuhan berkuasa bukan dengan zatnya. Maturidi menolak paham-paham Mu'tazilah, antara lain tak sepaham mengenai pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, al-salah wa al-salah. Yang ketiga, paham posisi menengah kaum Mu'tazilah. Bagi Maturidiyah Samarkand, iman tidaklah cukup dengan tasbih, tetapi harus dengan ma'rifah. Tidak akan ada tasdik kecuali setelah ada ma'rifah. Jadi ma'rifah menimbulkan tasdik. Yang selanjutnya, golongan Bukhara. Golongan Bukhara dipimpin oleh Abu al-Yusuf Muhammad
Al-Bastawi. Yang dimaksud golongan Bukhara adalah pengisi sejarah dan pemikiran aliran Maturidiyah. Sejarah peradaban Islam. Pengikut Al-Bastawi di dalam aliran Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Asy'ari. Namun, walaupun sebagai aliran Maturidiyah, Al-Bastawi tidak selamanya sepaham dengan Maturidiyah. Ajaran-ajaran teologinya banyak dianut oleh sebagian umat Islam yang bermazhab Hanafi. Golongan Bukhara berkeyakinan bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban karena akal hanya mampu mengetahui sebab kewajiban Tuhan. Pokok-pokok aliran Maturidiyah. Pokok-pokok aliran Maturidiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup dengan sendirinya. Hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Allah. Yang kedua, kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Yang dimaksud adalah perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan, baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun dalam perintah dan larang-larangannya. Perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah. Karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Yang selanjutnya, doktrin-doktrin pemikiran aliran Maturidiyah. Yang pertama, sifat-sifat Tuhan. Menurut aliran ini, Tuhan mempunyai sifat-sifat yang tidak berbeda dengan zat dan tetap ada pada zat. Dengan perkataan lain, sifat tidak mempunyai keadaan yang terlepas dari zat, sebab akan menyebabkan adanya beberapa yang kekal. Dengan demikian, sifat bukanlah zat Tuhan, tetapi bukan pula lain dari zat Tuhan. Yang kedua, kekuasaan Tuhan. Tuhan menurut Maturidiyah mempunyai kekuasaan mutlak, namun dalam batas-batas tertentu. Pertama, kekuasaan Tuhan tidak serta-merta menafikan kemerdekaan berkemauan dan berbuat manusia. Kedua, Tuhan di dalam menjatuhkan hukuman kepada manusia bukan atas kewenangannya, melainkan mengacu pada penggunaan daya yang diciptakan Tuhan pada manusia untuk berbuat baik atau buruk. Yang ketiga, perbuatan manusia. Aliran ini berpandangan bahwa manusialah yang mewujudkan setiap perbuatannya sesuai dengan daya yang ada pada manusia, sehingga perbuatannya merupakan pemakaian daya yang diciptakan bersamaan dengan suatu perbuatan. Perbuatan Tuhan hanyalah menciptakan daya dan bagaimana itu diaktualkan merupakan perbuatan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.